Anda kembali di Dialog Nusantara Petang dan kita masih bersama dengan Dr. Roni Bako dan pengamat perpajakan dan juga Prof. Agus Surono, pakar hukum pidana Universitas Islam Al-Azhar Indonesia. Kita masih membahas mengenai kasus dugaan suap di Ditjen Pajak Kemenkeu. Prof. Agus, ini apakah pasal di undang-undang kita ini masih kurang berat bagi para pelaku dugaan korupsi? Ini kita sebutkan saja misalnya pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kemudian juga pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ini kan di beberapa negara bahkan ada yang hukum mati. Menurut Anda bagaimana, Prof. Agus? Ya, sebenarnya di undang-undang kita juga ada ketentuan mengenai maksimal hukuman pidana mati, ya. Tapi kan ini tidak pernah diterapkan. Dalam beberapa kasus tidak pernah diterapkan. Sebenarnya kalau di dalam normanya itu bisa diancam dengan hukuman mati dalam kondisi-kondisi misalkan korupsi yang dilakukan di tengah bencana misalkan, ya. Dalam situasi bencana seperti sekarang ini itu bisa diancam hukuman maksimal. Namun dalam prakteknya kan tidak pernah diterapkan hal seperti itu. Maksimal hukumannya ya semestinya bisa juga kalau pidana penjara bisa bahkan bisa sampai seumur hidup bisa juga, atau 20 tahun. Tapi kan sebenarnya kalau di dalam tindak pidana korupsi, ya, tindak pidana korupsi itu kan saya selalu menyampaikan bahwa mestinya itu sekarang ini kan trennya ke arah bagaimana mengembalikan aset-aset hasil korupsi. Nah, kalau di dalam delik yang kaitannya tindak pidana perpajakan itu sebenarnya kan perangkat hukum pidana itu adalah dijadikan sebagai ultimum remedium gitu, ya. Nah, dalam kasus-kasus perpajakan, tindak pidana perpajakan itu, di mana awalnya kan memang ini adalah persoalan-persoalan hukum yang sifatnya administratif. Tapi ketika kemudian ada hutang, kemudian ada tadi ya suap, nah itu baru masuk kepada ranah yang sifatnya tindak pidana korupsi atau delik korupsi tadi gitu. Ancaman pidananya sebenarnya sudah ada normanya, tapi dalam prakteknya ini tidak bisa, bukan tidak bisa, tidak atau barangkali saya belum melihat pernah ada yang dihukum pidana mati terkait dengan sanksi ketika ada tindak pidana korupsi yang dilakukan lagi di tengah situasi pandemi ini gitu. Iya, ini kan memang di situasi pandemi yang memang merupakan bencana begitu ya. Harusnya memang dihukumnya cukup berat karena kalau kita melihat di tahun 2010 saja ini dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara pada akhirnya hanya 7 tahun begitu kan, Prof. Nah, ini kira-kira potensinya seharusnya ini akan lebih berat daripada Gayus atau bagaimana? Ya, saya tidak bisa mengira-ngira karena ini kan kewenangan dari majelis hakim nanti ketika kemudian memutuskan di pengadilan. Tentu kan dalam memutuskan menjatuhkan vonis atau hukuman pidana, ya itu kan ada alasan-alasan yang memberatkan dan ada alasan-alasan yang meringankan. Ya, tergantung dengan fakta-fakta di pengadilan ya. Ya, betul. Pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan oleh hakim apakah kemudian ini bisa diperberat atau bisa meringankan. Yang bisa dijadikan sebagai pemberat, salah satu diantaranya faktornya adalah karena situasi tidak pidana korupsi yang dilakukan di tengah-tengah bencana, meskipun ini bencana non alam ya gitu ya, bencana non alam, tapi ini kan di tengah bencana yang luar biasa yang saya kira kita sudah 1 tahun yang lalu kita mengalami situasi seperti sekarang ini. Nah, ini terjadi lagi suap gitu. Nah, tindak pidana korupsi yang kita kemarin-kemarin juga sudah pernah ada ya di awal-awal tahun itu ada tindak pidana korupsi juga yang dilakukan oleh oknum pejabat. Nah, ini saya kira ada lagi. Nah, tentu saya kira majelis hakim juga akan melihat situasi seperti itu akan dijadikan sebagai satu pertimbangan saya kira. Baik, kita ke Pak Roni. Pak Roni, ini kalau tadi Anda mengatakan bahwa sebenarnya untuk melakukan perhitungan dan juga pemeriksaan untuk WP dan pelaporannya dan sebagainya ini kan harus beberapa orang dan juga ini berjenjang. Nah, kalau terjadi kasus seperti ini, harusnya apakah ini juga menyeret sejumlah nama bahkan sampai ke atasnya? Ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat teman-teman di satu KPP dalam kasus ini, sebenarnya jika ada satu WP diperiksa oleh KPP melalui petugas pajaknya, itu biasanya KPP itu sudah menunjuk siapa orang memeriksa WP tersebut tadi. Ya, dalam kondisi normal dia bayar, tapi dalam kondisi tidak normal ada hutang pajak itu yang ada pajak terutang tadi, itu seorang petugas pajak nggak mungkin dia sendiri, dia akan pasti lari ke atas, ada supervisornya tadi. Nah, ketika juga misalnya petugas pajak dia kurang paham untuk pajak yang lain, dia akan tanya rekan sekerjanya.
Jadi ketika ada satu materi itu menjadi masalah di kemudian hari, itu seharusnya secara horizontal itu akan dilihat siapa teman kerjanya tadi kan. Nah, ketika udah ini baru ke atas supervisornya. Nah, supervisornya kepada KPP-nya tadi. Jadi itu memang kalau menurut kasus ini, kalau mungkin nanti bisa ditambah Prof. Agus, itu memang tanggung renteng itu tadi secara horizontal dan secara vertikal. Nah, di situ menurut saya ada masalah SKP-nya pengawasan yang internal di pegawai itu tadi, bahwa ketika satu PTA misalnya diperiksa oleh seorang petugas pajak, apakah dia sendiri? Setahu saya enggak, dia pasti akan tanyakan sekerjanya secara horizontal. Misal ada masalah, dia akan tanya supervisornya. Nah, sehingga ketika itu tadi pengawasan internal secara horizontal dan secara vertikal. Apalagi kalau dalam jumlah besar 100 miliar ke atas, itu nggak mungkin hanya level KPP, mohon maaf. Pasti akan menyeret Kanwil itu tadi. Pasti akan menyeret pada DJP, mohon maaf itu tadi. Ya. Baik, Prof. Agus, kalau Anda melihatnya dari kasus-kasus sebelumnya ini, apakah memang benar secara hukum ini tanggung renteng ini benar-benar diterapkan? Ini Mbak Tasha, jadi sebelum saya menambahkan apa yang disampaikan Pak Roni, kan di dalam tim pemungutan pajak itu tidak sendirian, apalagi untuk jumlah-jumlah tertentu itu pasti ada timnya yang sudah ditunjuk ya sesuai dengan derajat nilai objek pajak yang kemudian harus dibayarkan oleh si wajib pajak ini. Nah, artinya kalau kemudian ada tadi ya, ada dalam tanda kutip ada oknum yang melakukan satu tindak pidana atau kolusi lah begitu ya, bagaimana berkolaborasi dengan oknum wajib pajak juga supaya dia tidak membayar sejumlah sesuai dengan yang mestinya menjadi kewajibannya, ini pasti tidak sendirian. Nah, dalam konstruksi hukum pidana itu ada yang namanya penyertaan tidak pidana. Ya, penyertaan tidak pidana. Lalu pasti akan ditelusuri ini. Dalam penyertaan tidak pidana itu kan ada konstruksi di dalam pasal 55 maupun di dalam 56 gitu ya, di KUHP. Itu ada yang menyuruh melakukan, ada yang melakukan, dan ada yang terus serta melakukan. Nah, ini yang mana? Nanti seperti apa yang tadi Pak Roni sampaikan ya, beliau menyampaikan istilah tanggung renteng. Kalau saya membahasakannya bahwa ini ada unsur penyertaan tidak pidana. Kenapa? Karena ini pasti tidak dilakukan sendirian, pasti ada pihak-pihak lain. Minimal dari pihak yang menerima suap ya, dan pihak yang memberi suap. Nah, pihak yang memberi suap itu juga bisa saja tidak sendirian, saya kira itu. Artinya pasti ini juga banyak pihak yang mestinya yang kejadian yang diduga ya, adanya dugaan suap tadi itu harus menjadi pintu masuk ya untuk kembalilah. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman semua, ini adalah pintu masuk untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adanya dugaan atau tidak pidana khususnya tidak pidana korupsi di berbagai kementerian, lembaga dan yang lain-lain gitu. Ini kita harus sudahlah, kita harus sudah benahi, selesaikan ini semuanya sehingga kembali ke track record-nya lah begitu kira-kira. Karena ini kan sebenarnya kasus korupsi ini kan termasuk kejahatan luar biasa begitu kan Prof. Tapi dari kemarin-kemarin yang kita dengar hanya pelaku atau oknumnya yang gempar terdengar di publik hanya satu orang, kemudian juga hukumannya ini bukan ataupun sanksinya ini bukan sanksi yang luar biasa begitu ya, bukan untuk kejahatan luar biasa. Nah, ini terakhir Prof. Agus, bagaimana saran Anda ataupun kritikan Anda terhadap hukum selama ini agar kasus korupsi yang notabene adalah kejahatan luar biasa ini harus benar-benar diterapkan agar tidak terjadi lagi dengan sanksi yang luar biasa juga? Ya. Pertama, semua pihak harus terlibat untuk atau ikut serta aktif ya, berpartisipasi aktif untuk mengawasi di semua lini lah gitu ya, tidak hanya di kementerian dan lembaga tapi juga swasta juga harus kita awasi juga supaya swasta ini juga tidak bahasanya itu adalah kemudian memaksa dalam tanda kutip memanfaatkan situasi yang kaitannya dengan tadi hutang pajak tadi. Artinya semua pihak baik itu aparat penegak hukum, baik itu pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu, baik juga kami ya masyarakat, akademisi, kemudian mendorong bersama-sama mengawasi proses bagaimana supaya benar-benar terutama sektor pajak ini kan ada kaitannya dengan soal penerimaan negara ya yang bersumber dari APBN kan sumber utamanya dari pajak.
yang nanti akan kembali dimanfaatkan untuk masyarakat. Nah, tentu kita harus mendorong semuanya itu supaya bisa benar-benar berjalan dengan baik ya. Kurangnya korupsi atau keberhasilan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi itu adalah berkurangnya secara signifikan tindak pidana korupsi. Saya kira itu akan lebih bagus dan kita mulai dengan melakukan pencegahan di mana-mana di semua sektor, semua lini. Saya kira itu. Baik, Pak Roni, terakhir ini apa yang harus diperbaiki pada sistem perpajakan agar praktek maklar pajak ini stop, tidak terulang lagi? Ya, menurut saya sih pengawasan internal secara horizontal, secara secara vertikal. Dan mungkin jadi masalah juga memang target penerimaan pajak kita menurut saya nggak masuk akal. Kalau kita ngitung 1.700 triliun satu hari, orang pajak itu harus mencari 30 triliun satu hari. Itu tadi, bagaimana 30 triliun satu hari bisa dilakukan oleh seluruh kantor pajak. Tadi. Dan itu bebannya kepada pegawai pajak karena ada beban itu dan terkait dengan tunjangan kinerja itu tadi. Mau tidak mau itu tadi pemeriksanya mungkin belum sahih. Ya mungkin kita belajar seperti luar negeri. Mungkin pemerintah pajak itu secara digital aja tadi. Kita kan masih rata-rata pada manual. Jika kita masukin satu angka, ketahuan tuh masuk mana secara undang-undang, secara akuntansimu atau secara perpajakan. Jadi clear gitu tadi. Jadi jangan pakai versi sendiri. Dan mungkin tetap saya bahwa pengawasan internal paling penting. Pertama SKP-nya, sajaran kinerja pegawai itu juga harus dilihat kembali itu tadi, sehingga atasan apakah supervisornya, apakah PP-nya sampai level atas itu sampai level jenderal itu juga berbanding lurus itu tadi. Ya, karena tanpa pengawasan akan susah, apalagi kalau tidak ada pengawasan sama sekali. Ya mungkin sistem pengawasan internal itu yang perlu dibenahi. Kalau ini terjadi apalagi nilainya pajak sampai besar, berarti ada masalah di pengawasan internalnya. Baik. Pak Roni dan juga Prof. Agus, terima kasih banyak atas waktunya. Pemirsa, itulah tadi Dr. Roni Bako, pengamat perpajakan, dan juga Prof. Agus Surono, pakar hukum pidana Universitas Islam Al Azhar Indonesia. Terima kasih banyak.